muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia. Ada 5 alam kehidupan yang kita lalui. Yang pertama, alam arwah. Yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam barzakh. Dan yang kelima, alam akhirat. Pembahasan kita berada pada alam barzakh. Di alam barzakh yang sudah kita jelaskan seputar pertanyaan-pertanyaan alam barzakh atau pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Lalu kita juga menjelaskan malam pertama di alam kubur. Kemudian kita juga menjelaskan nikmat-nikmat dan azab di alam kubur. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan lanjutkan tema baru, yaitu ahli kubur saling bertemu atau saling berjumpa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kita akan bahas hadis-hadis yang menjelaskan apa aktivitas dan bagaimana suasana penghuni kubur. Tentu hal ini bisa kita gali berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu termasuk ke dalam perkara gaib di mana akal manusia tidak bisa mencernanya tanpa ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum saya ingin menjelaskan hadis tersebut, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Cerita ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter di barat. Nama dokter ini Raymond Moody. Bapak Raymond Moody ini seorang dokter yang banyak menangani pasien. Terkadang selamat, terkadang tidak. Selain berprofesi sebagai seorang dokter, Pak Moody ini juga berprofesi sebagai dosen. Maka suatu ketika Pak Moody ini ngajar di kampus tentang pengalaman-pengalaman yang dia lalui selama menjadi dokter. Di sela-sela pengajaran yang disampaikan, salah seorang mahasiswanya bertanya, "Pak Moody, ketika seseorang sudah mati, apa yang mereka rasakan? Kemana mereka dan bagaimana keadaan mereka?" Mendengar pertanyaan ini Bapak Ibu, Pak Moody tadi terperanjak kaget karena tak menyangka pertanyaannya sejauh itu. Tapi seorang ilmuwan tidak menyerah dan mengatakan, "Itu saya tak tahu. Karena yang Anda tanyakan perkara gaib, akal manusia tak sampai." Enggan sekali untuk mengatakan hal demikian. Tetapi dia katakan, "Pertanyaan ini akan saya jawab nanti. Sekarang saya tidak tahu, maka saya akan tunda beberapa saat, saya akan berikan jawabannya." Lalu kemudian Pak Moody itu melakukan sebuah penelitian, menanyai orang-orang yang pernah mati. Jadi hebat Pak. Kira-kira masuk akal enggak ya? Yang ditanyanya bukan orang yang setengah mati, orang yang pernah mati, bukan yang sudah mati ya. Beda, orang yang pernah mati dan orang yang sudah mati itu beda. Kalau pernah mati berarti hidup lagi. Ya Bu ya. Kemudian Pak Moody ini melayangkan surat ke rumah sakit di Eropa sana. Dia menanyai, mencari informasi siapa saja orang-orang yang pernah mati dan hidup lagi. Bisa? Serius, bisa atau tidak? Bisa. Orang yang pernah mati ditanyain, diwawancara. Jadi dapat informasi di rumah sakit A, tanya,
Bapak pernah mati? Ya, berapa jam? 3 jam. Kemudian ditanya, apa yang Pak rasakan? Bapak pernah mati? Pernah, 5 jam. Apa pengalaman Bapak? Ibu pernah mati? Belum. Bapak pernah mati? Tadi malam kita mati, Pak. Tidur itu disebut mati. Makanya ketika kita bangun tidur, doa kita, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Maka mati ini dalam Islam disebut dengan mati kecil. Jadi orang yang tidur, orang yang pingsan, mati suri, koma disebut mati kecil. Maka oleh karena itu mati kecil cukup di rumah saja ya Pak ya. Jangan bawa ke masjid. Itu apa tu dah sampai ke masjid. Karena sejuknya AC. Lalu kemudian Bapak Ibu, dari 100 orang yang dia wawancara, 85% memberikan jawaban yang sama. Apa jawabannya? Kata mereka, Pak Mode, ketika saya mati itu, saya keluar dari batang tubuh saya. Jadi begitu prosesnya Pak. Saya keluar dari batang tubuh saya dan saya melihat orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi penjelasan dia, ketika saya mati, saya keluar, rohnya maksudnya, lalu kemudian saya melihat ayah, emak, suami, istri, kawan, mereka menangis-nangis dan saya larang, jangan nangis. Tapi tak bisa dengar. Mereka dibawa terus, ini orang dibawa kemudian ke sebuah lorong yang gelap, tak bisa melihat apa-apa. Ini pengalaman dia. Maka nanti kita sinkronkan dengan Al-Quran hadis. Ada tidak Al-Qurannya atau hadisnya tentang penelitian ini? Lalu kemudian dibawa ke lorong yang gelap, yang begitu luas, yang begitu jauh. Setelah itu dibawa saya ke tempat yang luas, terang benderang. Terang sekali. Lalu kemudian di situ saya bertemu satu dengan yang lain. Rupanya kita bertemu lagi Bapak Ibu dengan kawan-kawan kita. Setelah itu saya dibawa ke sebuah pintu, saya ingin masuk ke sana. Kata penjaganya, waktunya belum. Sejak saat itulah aku kemudian kembali lagi ke tubuh saya. Dan hidup lagi Pak Mode. Berapa orang yang ditanya yang jawabannya sama? 86 orang dari 100 orang yang dia tanya. Yang selebihnya itu jawabannya agak lain tapi mirip. Yang mirip betul, keluar dari tubuh, dibawa ke lorong hitam, ke ruangan yang luas. Kemudian di situ ramai orang, ada yang sudah masuk, ada yang belum. Saya ingin masuk, saya dilarang. Penelitian ini Bapak Ibu dibukukan oleh beliau. Bukunya yang berjudul Life After Life. Apa Prof namanya Prof? Life After Life. Ini bagus diterjemahkan. Jadi di antara judul subbab-subbabnya itu, apa kata Pak Mode tadi? Yang di antaranya adalah out of the body. Out of the body. Out, keluar dari tubuh. Ini yang pertama pengalamannya Pak. The Dark Tunnel. Ini yang dalam bukunya saya bacakan. Nah, yang berkaitan dengan tema kita, meeting others. Meeting others. Meeting itu artinya kan bertemu. Order satu dengan yang lain. Berarti menurut pengalaman dia ini, orang yang pernah mati tadi, dia bertemu ketika di dalam keadaan koma tadi. Nah, di antaranya lagi adalah the beam of light, cahaya yang terang sekali. The review. Review itu artinya ketika orang itu mengalami mati, maka ditampakkanlah oleh Allah perjalanan hidupnya yang di dunia dalam waktu sekejap. Jadi nanti kalau kita mati Pak, kita akan ditayang perjalanan hidup kita dari kecil dahulu sampai hari mati itu. Dan itu dilihat dengan sekejap. Bisakah demikian? Bisa Bapak Ibu. Merenung saja agak sebentar, ingat masa lalu kita tuh. Itu terbayang semua tuh. Ini dalam bukunya itu. Kemudian coming back. Dan setelah itu dia kembali lagi ke dunia. Kemudian telling others.
Rupanya mereka tu sering bercerita di sana. Nah, ini yang dilakukan penelitian oleh Pak Raymond Moody tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada di antara subbabnya itu adalah new view of death. New itu baru, view pemandangan kematian. Nah, kalau di dalam hadis itu disebutkan idza mata minkum ahadun, apabila salah seorang di antara kalian akan mati, uridu alaihi maq'aduhu, ditampakkan kepadanya keberadaannya di barzah. Ini hadis menyebutkan begitu. Nah, Bapak Mode ini tidak percaya hadis, apalagi Al-Quran. Karena orang tak beriman. Tetapi mereka, orang-orang barat itu, sangat mengedepankan penelitian-penelitian ilmiah. Saya pernah dengar sebuah penjelasan. Apabila suatu penjelasan yang tidak ilmiah, tidak ilmiah ini Bapak Ibu, kan tidak ilmiah nih, masalah mati itu kan tak bisa diilmiahkan. Tetapi lebih daripada 50% bercerita yang sama, maka itu sudah masuk kategori ilmiah. Betul tak begitu, Prof? Ini kita tanya nih yang melakukan penelitian. Nah, ini salah satunya saya pernah dengar dari salah seorang profesor yang bernama Profesor Al-Baikuni. Jadi suatu penelitian itu, kalau 3 kali sama, iko samo, maka itu dinyatakan ilmiah. Sama ceritanya Bapak Ibu. Nah, dahulu pernah kita ceritakan di sini, yaitu seseorang 3 adik beradik yang bermimpi, mimpinya sama, di mana adiknya dibunuh oleh seorang ahli ibadah yang bernama Barsisah. Dia mimpi, datang setan ke dalam mimpinya, dia menceritakan adikmu itu dibunuh Barsisah, adikmu itu dibunuh Barsisah, adikmu itu dibunuh Barsisah. Bangun mereka bertiga, mimpinya sama, dicari apa yang dirasakan dalam mimpi itu sesuai kenyataan. Nah, jadi penelitian itu mengatakan bahwasanya 3 kali perkara itu berturut-turut, maka itu dinyatakan sebagai suatu ilmiah. Ini bukan 3 kali lagi. Dari 100 orang yang ditanya pernah mati, maka kemudian hampir 100%. Karena 85% itu hampir 100%. Dinyatakan memberikan jawaban yang sama. Pernyataan ini juga pernah dikatakan oleh Zakir Naik. Al-Quran itu ada beberapa pembahasan yang tidak ilmiah secara logika manusia. Tetapi lebih daripada 80% itu ilmiah. Maka sesuatu yang lebih daripada 80% ilmiah, semuanya dinyatakan sebagai ilmiah. Ini penelitian manusia. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian buku itu dijual luas, terjual 13 juta eksemplar. Luar biasa, Pak. Judulnya apa tadi? Life After Life. Hidup setelah kehidupan. Orang barat itu kreatif. Jadi dari buku ini dibuatkanlah filmnya. Saking kreatifnya mereka. Menggambarkan ternyata ada orang-orang yang sudah mati itu, mereka tak ingin mati dan mereka ingin kembali ke dunia. Ini dalam film. Boleh dipercaya, boleh tidak. Tetapi dalam Al-Quran, orang-orang yang kurang amal, setelah mereka mati, mereka ingin kembali ke dunia. Ini informasi Al-Quran. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana. Ya Tuhan kami, abasarna, kami sudah menengok pedihnya azab. Wasami'na, dan kami sudah mendengar sakitnya siksaan. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Ini ungkapan Al-Quran. Kalau Al-Quran, maka sudah pasti benar. Tapi kalau penelitian manusia, apalagi film tadi, bisa jadi salah. Karena itu manusia. Bisa jadi dibuat-buat ingin melariskan dagangan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalaupun mungkin dibaca buku tadi, maka bisa mungkin kita akses. Judulnya Life After Life. Nah, di antara judulnya itu adalah What is it like today? Apa yang kita rasakan ketika mati? Ini ceritalah, Pak. Kita tidak mungkin menceritakan ini, karena bisa jadi ini tidak sepenuhnya benar. Kita menceritakan hal-hal yang diinformasikan oleh Allah ataupun oleh Rasulullah SAW. Jadi judul pada pagi ini
ahli kubur saling bertemu. Meeting orders. Tadi disebutkan oleh Pak Mode, meeting orders, saling bertemu satu dengan yang lain. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam At-Tirmizi an Abi Qatadah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza waliya ahadukum akhahu," apabila seseorang pengurus jenazah saudaranya hendaklah memperbagus fal yuhsin kafanahu, hendaklah dia memperbagus kain kafannya. Maksudnya kalau ada di antara kita nanti yang meninggal, maka berikanlah kain kafan yang terbaik, yang baru. Kalau bisa kainnya bagus, kalau dibalut dengan kain ihram pun boleh. Dulu ada orang yang cerita ke saya, dia berangkat haji 2004. Pulang dari haji, disimpanlah kain ihram ni Bapak Ibu. Jadi kalau sudah agak berbau, dicuci dengan zam-zam. Ditanya, "Nenek kenapa menyimpan kain ihram? Kain ihram kan banyak. Untuk apa disimpan? Kan mengapa pula dicuci dengan zam-zam?" Kata guru saya dulu, kata dia. Dia tak tahu dalil Bapak Ibu, tapi dia ikut saja kata tuan gurunya. Katanya, kalau kita berpakaian terbaik ketika akan meninggal, saat kita di barzah, kita akan berbangga-banggaan dengan kain yang kita pakai. Dia tak tahu dalil betul atau tidak ya, tapi itulah yang dia lakukan. Nah, setelah dia sampaikan hal itu kepada saya jelaskanlah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis bahwasanya kita dianjurkan untuk memperbagus kain kafan karena mereka di sana berbangga-banggaan satu dengan yang lain dengan kain kafannya tadi. Nah, apakah kain kafan yang di dalam tanah itu, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Karena Nabi perintahkan demikian. Sangat mudah sekali bagi Allah untuk mengganti dengan kain kafan yang baik, yang baru. Sama halnya Bapak Ibu seperti jasad kita. Ketika jasad kita ini dimasuk tanah, ya, itu sudah menjadi umpan cacing. Makanan-makanan penduduk bumi tak akan bertahan lama jasad kita ini. Lalu kemudian ketika di alam barzah, apakah di alam barzah itu hanya roh saja atau jasad dan roh? Maka menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di alam barzah sana jasad dan roh bersamaan. Rentang umurnya seperti umur penduduk syurga, 30 sampai 33 tahun. Jadi nanti di sana tak ada yang keriput, tak ada yang ngompong, tak ada yang pincang. Semuanya sana tu lengkap sempurna. Jadi ibu-ibu jangan sedih. Nanti kalau saya meninggal di umur 70, Ustaz, dah bungkuk tulang punggung saya ini. Di sana nanti bungkuk juga enggak? Enggak. Ibu-ibu cantik-cantik semua. Jadi bapak-bapak ganteng-ganteng lagi. Di sana tak ada tidur. Di sana tak ada lelah bagi orang beriman ya Pak ya. Di sana menikmati jerih payah amal ibadah yang diperbuat semasa hidup. Itu saja yang kita rasakan. Seperti yang kita sampaikan sebelum ini. Diberikan teman, diberikan tempat tinggal, fasilitas, diberikan pakaian yang terbuat dari bahan-bahan surga. Banyak sekali. Dibentangkan permadani, diberikan lampu yang terang seperti terangnya bulan purnama. Hijau, sangat hijau sekali. Luasnya satu orang paling kurangnya 70 hasta. Jadi di sana tu enak kehidupan Bapak Ibu. Ayolah kita berangkat cepat. Bu Ibu mau ikut? InsyaAllah semuanya akan ke sana Pak. Ya, tidak ada yang tidak ke sana. Maka itu yang kita persiapkan. Maka kata Rasulullah, "Fal yuhsin kafanahu," maka perbaikilah kain kafannya. Nah, hadis ini ada dua makna. Ada makna zahir, betul-betul kain kafan itu diperbagus. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang diperbagus itu adalah amal. Karena amal itu yang akan menyelimuti kita nanti. Jadi dua ini enggak bertentangan. Kain kafannya diperbagus ketika akan meninggal. Kemudian amalnya diperbanyak supaya ketika di barzah kita diberikan kain kafan yang terbaik
dari amal-amal yang kita perbuat semasa hidup. Maka di dalam yang sebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, riwayat di mana penghuni kubur saling berziarah di alam kubur. Jadi kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya penghuni kubur itu saling bertemu satu dengan yang lain. Berarti Bapak Ibu, kalau saling bertemu disebutkan oleh para ulama, ayah kita yang sudah meninggal mereka menanti di barzah. Mak kita yang sudah meninggal menanti di barzah. Cucu, anak, menantu, suami, istri yang sudah meninggal mereka masih di barzah semuanya, Pak. Jadi belum lagi mereka itu ke akhirat. Maka kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Ahwalul Qubur, Ahlina ilan nusyur, kata beliau, riwayat ini menunjukkan bahwasanya penghuni kubur itu saling bertemu satu dengan yang lain. Kalau bahasa kitanya saling berkunjung, saling berziarah. Dalam riwayat yang lain, Imam Suyuti menukil dalam kitab Syarhus Sudur, menukil riwayat dari Al-Harith bin Usamah berkata an Jabir, dari Jabir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hassinu akfana mautakum. Hassinu, perbaikilah, carilah yang terbaik kain-kain kafan yang meninggal di antara kalian. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka yatabahawna, saling berbangga-banggaan, wa yatazawaruna, dan saling berkunjung satu dengan yang lain, fi kuburihim, di kubur mereka. Maka tadi menurut penelitian Pak Mode itu meeting orders, satu dengan yang lain bertemu. Setelah bertemu biasanya apa yang kita lakukan, Bu? Biasanya cerita kita kan. Biasa cerita kita kalau ketemu tu. Apa khabar kata dia. Kalau orang Melayu bagan lah. Apa khabar katanya. Aku sehat-sehat aja. Dah lama tak jumpa nampak katanya kan. Saya tanya lah Pak. Bagaimana kabar kawan-kawan kita di dunia? Dan itu pun ditanya. Orang yang baru meninggal dalam riwayat Ibnu Mubarak, dalam kitab Az-Zuhud dikatakan, ketika mereka itu meninggal, mereka tunggu kehadirannya. Lalu kemudian mereka bertanya tentang Madza fa'ala fulan wa ma'adza fa'alat fulana. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di Pekanbaru itu? Kata yang baru meninggal tadi. Kata yang sudah lama meninggal kepada orang baru meninggal. Oh, sekarang lagi heboh. Apa? Pilpres, pilkada. Lagi heboh. Itulah Pak. Kalau ada yang baru meninggal, itulah mungkin isu di sana. Mungkin ya. Kalau kita bicara isu, tapi tidaklah seperti itu. Jangan telan mentah-mentah. Maksudnya mereka itu saling bercerita satu dengan yang lain. Karena mereka bertanya-tanya. Tapi tentu pertanyaannya bukanlah pertanyaan yang sia-sia. Pertanyaan di sana tentu pertanyaan yang membawa kepada kehidupan kebahagiaan. Karena kebahagiaanlah yang akan diperoleh oleh orang-orang beriman ketika mereka di alam barzah sana. Nah, dalam riwayat Imam At-Tirmizi disebutkan fa innahum yatazawaruna fi kuburihim. Sesungguhnya mereka berziarah di kubur mereka, di kubur masing-masing. Jadi kubur ini kemudian apa maknanya? Kubur itu secara zahir itu yang ada di tanah, yang ada di laut, yang ada di perut ikan, yang ada di perut hewan-hewan buas, itu kuburan. Sementara alam kubur adalah kehidupan yang panjang sampai datang hari berbangkit. Itu kehidupan. Jadi kita yang akan meninggal nanti berada di alam kubur, menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jasadan wa ruhan, jasad dan roh sekalian bersamaan. Nah, bentuknya seperti apa Ustaz? Ini yang tak sampai pembahasan para ulama Bapak Ibu. Kalau ingin memastikan, cobalah. Boleh. Kalau Bapak Ibu ingin memastikan, coba ke sana. Tapi enggak mesti begitu. Karena informasi itu dijelaskan oleh para ulama. Lalu kemudian dalam riwayat Muslim, ini yang paling sahih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu." Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya yang sudah meninggal, falyuhsin kafanahu, maka perbaikilah kain kafannya.
Jadi banyak riwayat yang menceritakan tentang pentingnya bagi kita yang hidup untuk memberikan yang terbaik kepada si mayit tadi. Meskipun secara logika kita, itu kan nanti akan lapuk juga Ustaz. Ngapain juga bagus-bagus? Itu kan nanti akan dimakan cacing tanah juga Ustaz. Ngapain lagi dipotong kumisnya bapak tu? Ngapain lagi dirapikan jenggotnya? Nanti kan habis juga tu Ustaz. Kenapa lagi dipotong kukunya? Ini sebenarnya Bapak Ibu masuk ke dalam kategori adab terhadap mayit. Adab terhadap mayit ini kita perbaiki. Kalau Bapak Ibu mau ceburkan macam ayam potong, boleh juga. Ikat kakinya masuk sumur. Kan mandi cukup begitu. Tapi mengapa kita bersihkan matanya, kita bersihkan kumisnya, kita bersihkan daki-dakinya, sementara dia akan masuk ke tanah yang mungkin di situ berair kuburnya, mungkin berlumpur. Maka kenapa itu dilakukan? Tujuannya adalah menghormati si mayit. Kita hormati dia. Kita hantar kepada pemakaman bersifat zahir, lalu kemudian kita kuatkan dengan doa. Nah, setelah ini pembahasannya harapan penghuni kubur. Harapan penghuni kubur. Terakhir kita bacakan riwayat dari Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf. An Ibn Sirin qala, kana yuqalu man waliya akhahu falyuhsin kafanahu. Siapa yang mengurus jenazah saudaranya, maka perbaikilah kain kafannya. Wa innahu balagani, kerana telah sampai kepadaku, annahum yatazawaruna, sesungguhnya mereka berziarah fi akfanihim, dengan menggunakan kain kafan mereka. Nah, ada sebuah cerita Bapak Ibu yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab yang berjudul Roh. Ini pendapat dari para ulama. Nah, Bapak Ibu silakan baca kitab itu, buku itu, ada terjemahannya. Dan cerita di sana sangat banyak sekali. Dan cerita-cerita itu tentu berdasarkan dalil yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Salah satu cerita yang masih saya ingat sekali, yaitu seorang perempuan salihah yang bernama Rabi'atul Al-Adawiyah. Rabi'atul Al-Adawiyah lebih cepat dipanggil oleh Allah dibanding kawan-kawannya. Meninggal di usia yang begitu muda. Lalu kemudian di dalam mimpinya Rabi'ah bertemu dengan kawan-kawannya yang masih hidup. Dalam mimpi, bukan di dunia nyata. Lalu kemudian ketika dia bertemu, ditampakkanlah bahwasanya Rabi'ah itu memakai pakaian yang terbaik, diberikan tempat-tempat yang terbaik, diberikan perhiasan-perhiasan yang terbaik. Lalu kemudian bertanya kawannya ni, ya Rabi'ah, apa yang kau pakai ini? Semasa hidup tak pernah kau pakai semacam ini. Kata Rabi'ah, ini adalah amalanku yang ini adalah amalannya ini adalah yang aku dapatkan ketika aku di dunia dahulu. Semua apa yang kita perbuat di dunia ini berupa amal-amal baik, maka dia akan menjadi kebahagiaan bagi kita. Sebaliknya juga begitu. Semua amal-amal buruk yang kita lakukan di dunia, maka kelak di barzah akan menjadi penyulit bagi kita dan akan menyusahkan kita di kehidupan yang panjang itu. Maka dua-dua itu terpulang kepada masing-masing orang ketika hidup di dunia. Makanya di dunia ini Allah bentangkan dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa itu jalan kebaikan, jalan keburukan, dan jalan kebaikan. Fujur dan takwa. Dua-duanya ini siapa yang menentukan? Jalan baik, jalan buruk siapa yang menentukan? Kita sendiri. Kita ke masjid, kita menentukan. Tak dipaksa orang. Tak ke masjid juga enggak apa-apa. Kita baca Quran, kita menentukan. Tak baca Quran enggak apa-apa. Kita mencuri, kita menentukan. Kita berbuat baik, kita menentukan semua. Tetapi di situ Allah utus para nabi dan rasul, turunkan kitab-kitabnya dengan tujuan manusia tidak bisa membantah. Maka di sana nanti enggak bisa membantah. Enggak pernah saya buat begitu ya Allah. Aku nampak ada jepretan kamera LTE-nya kata dia. Nampak Pak? Pagi itu CCTV-nya giganya unlimited Pak. Kalau CCTV kita ni giganya palingan 2 tahun 3 tahun penuh, dibuang yang lama. Kalau CCTV-nya malaikat itu selama dunia ini terbentang unlimited. Maka nanti di akhirat, pembahasan kita di akhirat,
alam yang kelima. Nanti itu di sana ada namanya arad. Arad itu adalah penampakan semua amal-amal. Yauma tubla as-sarair. Seluruh amal yang bersifat rahasia itu ditengokkan secara terperinci. Jam sekian bersama si fulan, ini yang dilakukan, menandatangani. Buat IKN ni contoh aja Bapak Ibu terakhir ni. Semua itu tercatat rapi. Begitulah cara kerjanya para malaikat, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidaklah apa yang diucapkan seseorang kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Maka dalam pembahasan di akhirat, waktu, kemudian tempat-tempat yang kita lalui, semua itu akan menjadi saksi untuk kita. Tak satu pun yang tidak dihidupkan kecuali didatangkan oleh Allah sebagai saksi atas diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah ibni Amr ibn As, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna arwahal mu'minin, sesungguhnya roh-roh orang beriman, la taltaqiyani, bertemu satu dengan yang lain, ala masirati yaumin walailatin, selama perjalanan sehari semalam. Wa ma arwahidun minhuma sahibahu, salah satu dari keluarganya melihat temannya yang lain. Berarti penelitian yang dilakukan Pak Mode tadi tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang kita baca. Meskipun mereka tak percaya yang begitu tu Bapak Ibu, tapi berdasarkan penelitian tadi, begitulah kenyataannya. Kita akan dipertemukan, kita akan bercerita, dan ada orang-orang yang ingin kembali ke dunia karena mereka kurangnya bekal, tak cukup amal-amal yang diperbuat semasa hidup di dunia ini. Wallahu alam bisawab. Baik, berikutnya, tema berikutnya adalah harapan penghuni kubur. Nah, setelah seseorang itu meninggal, berada di barzah, yang mendapatkan kenikmatan, hidup dalam kenikmatan, yang mendapatkan azab, hidup dalam kesempitan dan kesulitan, maka yang diharapkan penghuni kubur, doa, sedekah, istighfar, dan bacaan Al-Quran. Saya akan bacakan teks hadisnya. Al-mayyitu fil qabri, seorang mayit yang berada di alam kubur, illa kal gharikil mutagawwis, seperti seseorang yang tenggelam meminta tolong. Jadi kita kalau sudah meninggal nanti diumpamakan oleh Nabi seperti orang yang tenggelam. Apa yang dilakukan oleh orang tenggelam? Meminta tolong. Kepada siapa meminta tolong? Kepada yang di darat. Begitulah gambarannya. Saya meninggal, saya butuh pertolongan yang di dunia, di samping amal-amal saya yang menolong. Berarti orang yang di dunia ini masih bisa memberikan pertolongan kepada yang sudah meninggal, Ustaz. Bukan tak pasti lagi, bukan mungkin lagi, tapi sudah pasti, berupa doa. Yantaziru da'watan, menunggu doa min abin. Jadi orang itu menunggu doa dari ayahnya. Sebentar saya ambilkan hadisnya. Menunggu doa dari sang ayah. Min abin, berarti yang meninggal di sini adalah anaknya. Au umin, dari ibunya, berarti di sini yang meninggal adalah anaknya juga. Au akhin, atau saudara. Saudara perempuan, saudara laki-laki, abang, adik, kakak, doa-doa mereka sangat dinanti-nanti oleh penghuni kubur. Au sodikin, atau doa teman-temannya. Dahulu ada jemaah kita yang lebih dahulu berangkat Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu datang ke rumahnya bertakziah. Takziah itu artinya menghibur. Azza yu'azzi takziah. Kita hibur ahli keluarganya yang dapat kemalangan supaya mereka tidak sedih. Di samping itu kita berdoa. Doa kawan sebutkan dalam hadis tadi. Di dalam Al-Quran tak disebutkan kawan. Sesama kaum muslimin saja disebutkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzi. Itu doa siapa tu Pak?
Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Saudara seiman. Berarti teman maksudnya tu. Yang berdoa ini enggak sebutkan siapa yang berdoa, tapi di situ disebutkan jamak umum, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Syaratnya sama-sama beriman. Kalau tidak beriman maka tak masuk. Jangan sekali-kali mendoakan orang yang tidak beriman. Karena Nabi Allah melarang, wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan. Wala takum ala qabrihi. Jangan engkau solatkan mereka orang yang mati dalam keadaan fasik. Dan jangan berdiri di kuburnya, jangan berdoa di kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Kata mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi mendoakan orang yang tidak Islam, maka itu tidak dianjurkan. Tapi kalau mengunjungi boleh saja. Mungkin tetangga kita beda keyakinan dengan kita, kita berkunjung, bertakziah, berbelasungkawa. Kita ucapkan belasungkawa saja, bukan mendoakan dia. Mudah-mudahan dia ini, misalnya dia tak beriman, mudah-mudahan dia ini bersama Nabi Muhammad di surga. Mudah-mudahan dia ini mendapatkan tempat surga Firdaus. Tidak begitu Bapak Ibu. Kita mengucapkan belasungkawa, bersabar. Nah, itu dia. Itu saja yang kita ucapkan kepada ahli keluarganya. Tapi kalau untuk mendoakan, maka Allah melarang untuk mendoakan orang-orang yang beda keyakinan dengan kita. Karena doa itu tidak memberikan manfaat. Lalu kemudian empatnya lah, dari ayah, dari ibu, dari saudara, laki-laki atau perempuan, dan dari teman. Fa'idha lahiqathu, apabila doa-doa itu sampai kepada mereka, ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka lebih mereka sukai daripada dunia berikut isinya. Wa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yudkhilu du'a ahli ardi, menyampaikan doa penghuni bumi, ilal amwat, kepada orang yang sudah meninggal, ka amsalil jibal, seperti gunung yang besar. Mengapa Allah sebutkan seperti gunung yang besar? Karena menunjukkan besarnya keutamaan mendoakan orang yang sudah meninggal tadi. Wa inna hadiyatal ahya, sesungguhnya hadiah orang yang hidup, ilal amwat, kepada orang yang sudah meninggal, al istighfaru, adalah istighfar untuk mereka. Maka hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Meskipun status hadis ini dhaif Bapak Ibu, hadisnya dhaif, tetapi mendoakan orang tidak melihat hadis itu dhaif atau tidak. Kalau mendoakan itu tanpa Al-Quran hadis, boleh tak kita berdoa? Bapak Ibu pulang dari masjid, di tengah jalan berjalan menuju rumah. Di perjalanan itu Bapak Ibu berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa kawan-kawanku itu. Nabi buat tak begitu Bapak Ibu? Setelah pengajian kita berdoa. Kita berdoa nanti, Allah maghfir lahum warhamhum. Ada enggak Nabi buat mendoakan? Habis pengajian kalian berdoalah. Dimanapun berdoa itu diperbolehkan kecuali di kamar mandi. Dalam keadaan apapun kita. Dalam keadaan mau bekerja, kita doakan tentang kematian. Kita doakan tentang orang-orang yang mudah urusannya. Makanya kata para ulama tentang hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Murtada Az-Zabidi, hadiah orang yang hidup kepada orang yang meninggal berupa istighfar dan sedekah. Jadi ini menurut ulama yang bernama Murtada Az-Zabidi, yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin, ulama besar. Dalam kitab yang lain, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan, seseorang bercerita, saya bertemu dengan saudaraku yang telah meninggal di alam mimpi. Lalu aku pun bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu setelah masuk alam kubur? Saudara saya itu menjawab, bola-bola api senantiasa mendatangiku. Andai tidak ada yang mendoakanku, bola-bola api itu pasti telah menghantamku. Ini kehebatan sebuah doa dan sedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Dan mendoakan orang sudah meninggal ni Bapak Ibu, banyak dalilnya. Apa contohnya Pak? Ketika kita menyolatkan jenazah, di takbir yang ketiga, itu kan isinya doa.
Takbir yang keempat itu isinya doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan sampai seterusnya. Doa tu sampai tahu tak Ustaz? Kalau tanya sampai tahu tidak, jangan tanya ke saya. Karena tak ada urusan manusia memastikan sampai atau tidaknya sebuah doa. Yang menyampaikan doa itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau mau coba, silakan. Silakan mati dulu, nanti kita doakan. Kalau enggak sampai, baru balik lagi ke dunia. Karena doa itu Bapak Ibu kita titipkan dengan Allah, bukan kita menyampaikan. Ya Allah, lapangkanlah kubur ayah kami itu. Kalau ada orang enggak percaya Bapak Ibu, enggak sampai doa tu Ustaz. Enggak ada tu doa-doa. Enggak ada sampai doa tu Ustaz. Percuma Ustaz berdoa. Okey. Dibalik doanya Bapak Ibu. Ayahnya dah meninggal. Ya Allah, azablah ayah dia tu ya Allah. Doakan begitu. Kan dia meyakini doa kita enggak sampai. Saya ulang lagi. Kita berdoa tadi, ya Allah lapangkanlah kuburnya. Kemudian apa lagi Bu? Terus apa lagi? Kebaikan-kebaikanlah yang Bapak Ibu doakan. Datang orang, enggak ada itu Ustaz. Jangan sampai percuma Ustaz berdoa, berbusa-busa. Oh gitu, ya. Kemudian Bapak berdoa, ya Allah, azablah ayah dia ni ya Allah. Cincang-cincang kepalanya ya Allah. Datangkan kepada dia bola-bola api ya Allah. Azab dia sekeras-kerasnya. Kira-kira dia senang atau marah? Kenapa marah? Kan enggak sampai. Untuk apa marah? Enggak usah marah, biarkan aja. Setiap kali jumpa dia, doakan itu. Ya Allah, matikanlah ayah, azablah ayah itu dia Allah. Datangkan dia ular-ular yang besar ya Allah. Siksa sekeras-kerasnya ya Allah. Marah dia. Bilang, itu kan tak sampai doanya Pak. Tak usah Bapak marah. Habis itu maknya pula lagi. Kemudian dia pula nanti. Ya Allah, kalau kawan saya ini mati nanti, ya Allah diazab dia ya Allah. Itu dah marah tu. Bertinju mah kita mau dah tu. Oleh karena itu, bahwasanya doa ini dalam redaksi apapun, itu diperkenankan oleh para ulama. Memang yang terbaik dari Al-Quran, dari hadis. Tapi banyak doa-doa yang tidak ada di Al-Quran, tak ada di hadis, yang disusun oleh para ulama. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Sahil umurana itu doa di pesantren tu Pak. Diajarkan oleh guru-guru kami dulu. Cari teksnya itu. Yang ada di teks itu, Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Itu teksnya. Tapi kalau doa-doa tadi, ya Allah mudahkanlah urusan pondok kami. Ada di hadis tu Pak. Dan mudahkanlah urusan orang tua kami. Mudahkanlah urusan guru-guru kami. Mudahkanlah urusan masjid kami. Itu tidak ada dibuat oleh Nabi, apalagi Al-Quran. Tetapi itu berupa doa. Maka doa ini dalam bentuk apapun dan dalam keadaan apapun, kita dianjurkan untuk berdoa. Karena itu yang diharapkan oleh penghuni kubur tadi. Misalnya, alladzina yazkurunallaha qiyaman. Orang yang mengingat Allah, berzikir, berdoa kepada Allah dalam qiyam, wa qu'ud, duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Berarti boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Maksudnya gimana? Dalam keadaan apapun kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, jadi ini pendapat para ulama tadi. Ada satu lagi pendapat Imam Abul Hasan Al-Hakkari, di mana dikatakan an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, innaka, sesungguhnya engkau, la tasduku an maitika, bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, bi sadaqatin, dengan sebuah sedekah, faji'u biha malakun minal malaika, maka di barzah sana datanglah para malaikat kepada mereka, fi atbakin min nurin fayakifu ala ra'sil qabri, dan kemudian dia tegak di bagian kepala kubur, fayunadi, lalu menyeru, para malaikat ini menyeru, ya sahibal qabril gharib, wahai penghuni kubur yang tak saya kenal, gharib yang aneh, yang tak dikenal, inna ahlaka, sesungguhnya ahli keluargamu di dunia, qad ahduka hadhil hadiyah, sungguh telah memberikan hadiah ini kepadamu. Fa aqbalha, maka terimalah hadiah itu. Fa yudkhiluha fi qabrihi, dimasukkanlah ke alam kuburnya.
Setelah itu fayaqul, mereka yang di alam barzah berkata, jazallahu ahli anni khairan. Semoga Allah memberi balasan terhadap keluargaku karena telah berbuat baik kepadaku. Jadi orang-orang yang di barzah yang diberikan hadiah, doa, sedekah dan seterusnya, mereka mengatakan, berilah balasan pahala kepada keluargaku yang di dunia. Wa amal qabrul ladhi, adapun orang yang berada di sampingnya, orang yang lain, fayaqul, berkata, ama ana, adapun saya, falam malan, tak punya harta, wala waladan, tak punya anak, wala ahadan, tak seorang pun yazkuruni, ingat aku dan memberikan kebaikan kepadaku, wa huwa mahmumun hazinun, mereka dalam keadaan bersedih. Itu yang dirasakan oleh mereka. Begitulah suasana di alam kubur sana. Jadi mereka-mereka yang mendapatkan doa-doa, sedekah-sedekah dari ahli keluarganya, kata Rasulullah, kata dalam riwayat ini, wallazi tasaddaqa anhu fariha bil hadiyah. Adapun orang yang sedekah itu, maka dia merasakan gembira dengan hadiah itu. Ini penjelasan para ulama tadi Bapak Ibu, dari hadis-hadis yang kita kutip di awal. Nah, terakhir kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, saya berpendapat bahawa pokok dari bab ini adalah sedekah tidak ada yang ikhtilaf di dalamnya, sebagaimana sampai kepada mayit pahalanya. Maka demikian juga sampai pahala bacaan Al-Quran pada mayit. Ini disebutkan Al-Quran. Kemudian serta istighfar yang kedua, itu semua berupa sedekah. Maka sedekah itu tidak hanya dikhususkan dengan harta. Sedekah tidak hanya dikhususkan dengan harta. Apa contohnya? Misal Bapak Ibu ikut membangun masjid, tapi tidak dengan uang, dengan tenaga. Itu sedekah juga namanya Pak, sedekah tenaga. Ada orang yang tak mampu dengan uang, tak mampu dengan tenaga, tapi dia punya ide buat program begini. Maka itu juga termasuk sedekah bagi dia. Jadi sedekah tidak hanya dikhususkan kepada harta benda saja. Setiap orang bersedekah sesuai kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah mungkin pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini. Jadi dua tema inti. Yang pertama, ahli kubur saling berkunjung satu dengan yang lain, saling bercerita. Yang kedua, penghuni kubur, mereka sangat mengharapkan doa-doa sedekah dari ahli keluarga mereka yang di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya silakan. Silakan Pak. Baik. Apakah sengaja kita niatkan untuk Allah atau apa yang kita berbuat itu tanpa kita niatkan untuk mereka, otomatis mengalir untuk mereka? Baik. Ya. Bapak Ibu beramal. Yang beramal ini anaknya. Anak apakah dia mesti mengkhususkan untuk orang tuanya? Okey, baik. Seorang anak yang berbuat baik, sedekah, berzikir, baca Al-Quran, secara otomatis orang tuanya dapat. Ini anak. Kalau anak ya, orang tuanya dapat. Mengapa? Penjelasan para ulama, karena anak itu bagian daripada orang tua. Besarnya anak itu kena orang tua. Jasa mereka. Jasa orang tua terhadap kita itu besar sekali. Dibawa ke masjid. Nah, ini sebenarnya masuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat. Apa contoh Bapak Ibu? Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan suatu amal baik, falahu ajru wa ajru man amila biha, bagi orang itu berpahala dan bagi orang yang melakukan itu berpahala, dan orang yang menunjukkan dahulu berpahala. Itu namanya royalty. Itu bahasa kitanya Pak, royalty namanya Pak. Bapak bawa orang sampai ke masjid, dapat hidayah. Kemudian bapak yang bawa itu meninggal. Orang tadi terus, maka kebaikan-kebaikan yang mengalir pada orang ini, orang yang mengajaknya tadi mendapatkan pahala.
Orang tua kita begitu tidak? Iya. Mengajarkan ini, mengajarkan itu, sampai anak itu pandai. Dia amalkannya amal baik itu, maka orang tua dapat. Tapi kalau anak itu melakukan amal buruk, orang tua tak dapat lagi, Pak. Mengapa? Karena sudah diberitahu. Sudah diberitahu, tak juga ikut. Maka orang tua berlepas tangan. Maka nanti di akhirat ketika di sebuah jembatan, ujung jembatan Siratul Mustaqim, ada orang tua yang ingin masuk surga, tapi terkendala, terhalang karena anaknya di neraka. Anaknya yang di neraka ini tidak diberi pendidikan, dibiarkan semasa hidup. Maka orang tua itu bersalah. Kenapa? Karena anak itu, kata Imam Al-Ghazali, as-sabiyyu amanatun an walidayh. Jadi anak itu adalah amanah bagi orang tuanya. Ini ungkapannya begitu Bapak Ibu. Kata Imam Al-Ghazali, biar saya bacakan. Was-sabiyyu amanatun inda walidayh. Anak itu adalah amanah bagi orang tua. Wa qalbuhu tahirun jauharatun nafisatun. Hati anak itu masih bersih, masih baik dan seterusnya. Fa in awwadal khaira, jika dia melakukan amal baik, wa amila nasya'abihi, dan mengamalkannya dan tumbuh, wa sa'ada fid dunya wal akhirah, maka dia akan berbahagia dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, melakukan buruk, maka orang tua tidak lagi mendapatkan, sebab tanggungjawab sudah dilakukan, kecuali tidak. Jadi begitu. Kalau anak yang melakukan, orang tua otomatis dah dapat tadi. Tapi kami ingin sebut juga namanya Ustaz. Tak masalah. Lebih bagus lagi. Kami khususkan lagi untuk orang tua kami Ustaz. Lebih bagus lagi. Kalau untuk yang lain, seperti kawan tadi, seperti kakak tadi, seperti suami misalnya atau istri, maka ini disebutkanlah namanya. Jelas Pak? Wallahu a'lam bishawab. Ada, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ya, ibu menyiapkan kain kapan? Ya. Nah, ibu bapak menyiapkan kain kapan, maka cari yang terbaik. Nah, yang terbaik itu seperti apa Ustaz? Saya pun tak tahu bentuknya bapak ibu. Tapi yang jelas, jangan warna batik. Putih. Ya. Baik itu enggak mesti mahal. Ya. Yang terbaik itu, jadi dia bersih, kemudian kalau bisa dia baru, biasanya pasti baru tuh. Nah, jangan yang asal-asalan. Nah, saya pun jarang sih menengok bentuk kain kafan tuh. Nah, yang biasalah, yang standar yang kita pakai itu. Sudah. Nah, kemudian diikat dengan yang baik, dengan cara yang baik. Setelah itu, ya Bapak Ibu yang mungkin yang sebagai teknisi untuk mengkafani mayit sudah paham lah. Ya itu yang dimaksud itu kain kafan yang terbaik. Jelas Ibu ya? Ya. Oke, baik. Kemudian setelah kain kafan tadi, kami mau lapis lagi dengan kain ihram Ustaz. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Jangan dibuang. Kadang kan orang kita kan habis umroh dibuangnya, bawa pulang. Tapi itu tak wajib ya Bu ya. Jadi saya tidak berbicara wajib, haram tidak. Utama dan lebih utama. Jadi yang kita bicarakan itu lebih utama. Karena ditanya, kenapa ibu pakai kain ihram ini? Karena kain ihram ini pernah saya bawa ke Mekah, kata dia. Karena kain ihram ini saya bawa tawaf, bawa haji. Saya ingin nanti kain ini bersaksi di hadapan Allah. Dan semua yang kita lalui Bapak Ibu, dan yang kita alami, yang kita miliki, apalagi, semua itu akan bersaksi kepada kita. Pagi tanggal 2 September, saya ikut pengajian di Masjid Nurul Yakin, bersandar di tiang. Itu bersaksi nanti tiang tu Pak. Ya betul. Ini seakan-akan ini macam bergurau ya Pak ya. Tapi ada pembahasan kita nanti khusus, bahwasanya semua akan didatangkan kepada kita. Sebelum dihisap Bu, sebelum diperiksa, semua itu didatangkan sebagai saksi. Kan sudah hancur Ustaz. Perkara hancur itu mudah bagi Allah tuh. Kecil bagi dia. Itu kan sudah enggak ada lagi dunia ini. Kun fayakun, jadi semuanya. Maka insya-Allah itu panjang lagi perjalanan kita, sudah masuk ke alam akhirat. Kita masih pembahasan di alam kubur atau alam barzakh insya-Allah. Baik, mungkin itu
yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan. Amin ya rabbal alamin.